Bencana super dahsyat akan segera melanda. Ini adalah nikmat bagi rakyat, namun azab bagi para pejabat. Ya Allah, bencana alam saat ini adalah nikmat bagi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini hidupnya telah tersiksa. Mereka hidup dengan kemiskinan, susah, sengsara, dan menderita karena ulah keserakahan, kerakusan, ketamakan, dan kedoliman para pejabat, para mafia, dan para koruptor yang selama ini disembunyikan. Nah, bencana alam ini adalah nikmat bagi seluruh rakyat Indonesia, namun azab dan siksaan bagi para pejabat yang busuk. Karena dengan adanya bencana alam saat ini, ya Allah, Engkau telah membuka dan membongkar tabir kebusukan, kebobrokan, dan kerusakan para pejabat di negeri ini. Saat ini para pejabat RI saling menyalahkan dan saling membongkar bejatan mereka masing-masing. Inilah salah satu bentuk azab siksaan bagi para pejabat. Karena jika tidak ada bencana, maka para pejabat republik ini senantiasa enak-enakan, hidup poya-poya, mengeruk kekayaan negara. Mereka menindas kehidupan rakyat yang selama ini sudah semakin miskin, susah, sengsara, menderita. Daripada mereka akan sengsara menderita di dalam kemiskinan terus-menerus, maka Engkau kirimkan bencana berupa banjir bandang, tanah longsor di mana-mana, untuk mengakhiri penderitaan rakyat yang hidupnya miskin. Dengan adanya pengorbanan dari rakyat, maka muncullah kejahatan-kejahatan yang selama ini disembunyikan. Kebobrokan-kebobrokan, kebusukan-kebusukan, kemunafikan-kemunafikan yang selama ini telah ditampakkan oleh para pejabat RI. Saat ini Engkau telah membukanya. Engkau telah membuka tabir kebusukan, kemunafikan, dan kebobrokan para pejabat di negeri ini. Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, wa syukurulillah, dan syukur hanya milik-Mu ya Allah. Karena jika seandainya tidak ada gelondongan-gelondongan kayu yang terbawa oleh arus air, maka para pejabat-pejabat di negeri ini enak-enakan menikmati segala kemewahan kekayaan dari hasil merampok kekayaan negeri. Hutan-hutan mereka gunduli seenaknya, bekerja sama dengan para pengusaha, dengan para mafia dan para koruptor, sehingga rakyat miskin hidupnya semakin miskin, susah, sengsara, dan menderita. Daripada rakyat menderita terus-menerus, daripada rakyat sengsara miskin, maka Engkau kirimkan bencana berupa banjir bandang untuk mengakhiri sebagian hidup mereka, agar mereka segera hidup tenang dan bahagia di alam sana. Tetapi dengan adanya bencana ini adalah menjadi musibah malapetaka, azab, siksaan bagi para pejabat. Karena mereka sudah mulai ketar-ketir dan ketakutan semuanya akan terbongkar kebobrokan mereka. Yakinlah wahai seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya bencana seperti ini, Allah akan mengangkat derajat seluruh rakyat. Dan Allah akan membuka kedok tabir para pejabat. Para pejabat di negeri ini, sadar atau tidak sadar, mereka akan saling membuka aib mereka masing-masing. Mereka akan saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan bencana akan terus menimpa. Sampai-sampai mereka semuanya nanti akan terbongkar kejahatannya satu persatu. Satu persatu kejahatan mereka akan terbongkar seluruhnya, sehingga aib mereka, kesalahan mereka, dosa-dosa mereka akan ditelanjangi dan akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian pejabat-pejabat yang model seperti itu akan menerima hukuman, dan rakyat Indonesia lah yang menghukum mereka semuanya. Oleh sebab itulah yakinlah seyakin-yakinnya bahwa bencana ini memang menimbulkan korban, tetapi segala perjuangan itu harus ada pengorbanan. Dengan adanya musibah ini kan Allah sudah membuka tabir, membongkar kebusukan, kebobrokan dan kerusakan para pejabat di negeri ini, yang selama ini mereka bermuka seolah-olah orang-orang yang baik, yang lugu. Mereka seolah-olah orang yang bersih. Kemudian setelah munculnya bencana, mereka pun tampil seolah-olah memberikan bantuan pertolongan. Tetapi bantuan dan pertolongan mereka itu tidak akan mampu untuk menutupi kebusukan mereka selama ini. Allah tetap akan membongkar semuanya kedok keburukan mereka selama ini. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa memang bencana ini harus terus melanda. Untuk apa? Untuk membongkar kedok kebusukan, keburukan, kedzaliman, keserakahan, ketamakan, kerakusan dari para pejabat. Nah, nanti setelah bencana bertubi-tubi, ini sebagai adab hukuman bagi para pejabat. Tetapi ingat, ini adalah nikmat bagi seluruh rakyat yang selama ini sudah hidupnya menderita, yang selama ini hidupnya sudah menderita, sudah terlalu lama menderita, sehingga Allah ingin mengangkat derajat mereka dengan caranya Allah, yaitu bencana, sehingga mereka yang muslim, yang beragama Islam mati dalam keadaan syahid. Mereka mati dalam keadaan syahid. Lalu bagaimana rakyat Indonesia yang tertimpa bencana tetapi masih hidup? Maka yakinlah, rakyat Indonesia yang daerahnya, negerinya tertimpa bencana dan dia masih selamat, masih hidup, yakinlah sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Sebentar lagi pertolongan Allah akan datang, hidup kalian semua akan berubah menjadi hidup yang mulia. Sedangkan para pejabat-pejabat di negeri ini akan semakin berhati-hati. Para pejabat di negeri ini akan semakin bertindak adil dan bijaksana. Oleh sebab itulah, jalannya memang harus terjadi bencana terlebih dahulu untuk menyingkap, membongkar kedok dan kebusukan serta kemunafikan daripada pejabat di negeri ini. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Senantiasa kita husnudzon billah, positive thinking kepada Allah. Kehidupan rakyat Indonesia akan segera berubah menjadi adil, makmur dan sejahtera. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.